أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kasus tentang masalah Zakaria alaihissalam yang disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, prosesi bagaimana Zakaria alaihissalam pada saat memelihara Maryam. Maryam kan ayahnya bernama Imran, surah Al-Imran. Imran itu nama ayahnya Maryam alaihissalam, kakeknya Nabi Isa. Orang saleh, ilmunya luas. Dia punya banyak murid-murid. Di antara muridnya Zakaria alaihissalam. Waktu Nabi Zakaria belum jadi nabi, jadi muridnya Imran. Waktu Imran mau meninggal disuruh pelihara. Siapa di antara mereka yang memelihara Maryam? Ayyuhum yakfulu Maryam, dalam Al-Quran diceritakan. Maka akhirnya Zakaria lah yang mendapatkan itu. Kenapa? Karena istri Zakaria dengan istrinya Imran saudara. Istri Zakaria dengan istrinya Imran saudara. Jadi Nabi Zakaria dengan Imran ini sebenarnya ipar, gitu kan? Dipelihara oleh Maryam, dan Maryam ternyata wanita salihah luar biasa. Kerjanya cuma di rumahnya ibadah kepada Allah, gitu. Kalau dia keluar, dia cuma keluar ke Baitul Maqdis. Rumahnya di sebelah Baitul Maqdis. Rumahnya Imran itu dempet dengan Baitul Maqdis dulu. Maka pada saat itu Zakaria pun melihat alaihissalam tentang keadaan Maryam. Waktu itu istrinya mandul, gak punya anak. Dia lihat ini wanita salihah. Setiap masuk ke dalam mihrabnya selalu dapat makanan. Ditanya dari mana Maryam? Dari langit, dari Allah. Allah kasih buah-buahan yang tidak di Palestina pada saat itu. Maka pada saat itu kata Allah SWT, hunalika da'a Zakaria rabbah. Zakaria lalu berdoa kepada Tuhannya, minta diberikan keturunan, gitu kan? Lalu Allah kabulkan. Kapan Allah kabulkan, teman-teman sekalian? Zakaria berdoa kepada Allah minta anak umur 30 tahun dari istrinya yang 20 tahun mandul. 10 tahun belum dikasih, 20 tahun belum dikasih, 30 tahun belum dikasih, sampai umur Zakaria 100 tahun. Umur usianya 90 tahun baru Allah kasih. Untuk menjadi tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda Allah, ayat Allah di muka bumi. Lalu Allah tutup ayat tentang Zakaria begini, ya. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Jadi ulama mengatakan kalau mau punya keturunan ini syaratnya 3 nih. Kalau tidak punya keturunan nih 3. Karena Nabi Zakaria istrinya mandul, nggak bisa punya anak. Tapi Allah mengatakan diterima dan dikabulkan permintaan Zakaria punya anak. Akhirnya lahir Yahya alaihissalam, alaihimussalam. Di sini Allah mengatakan innahum kanu yusari'una fil khairat, karena Zakaria sama istrinya selalu berlumba-lumba saling mendukung dalam perbuatan kebaikan. Makin tidak punya anak, makin sering saling mendukung suami istri untuk berbuat kebaikan. Saling membangunkan sholat malam, saling mendukung sedekah, saling memotivasi, ya, saling mengingatkan kalau ada kesalahan. Itu namanya berlumba-lumba dalam kebaikan. Dikatakan innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana ragaban wa rahaba, dan mereka selalu berdoa dengan ketakutan dan angan-angan atau harapan yang besar. Wa kanu lana khashi'in, dan selalu tunduk dan merendah kepada kami. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan. Itu yang saya tahu, Allahu alam. Dan kita tidak salahkan tadi, ya, itu ijtihad. Orang bisa saja berijtihad, bisa saja. Tapi ayat-ayat yang disebutkan tadi tentang masalah hujan turun itu jatuhnya ke tanah, kan? Untuk tanah supaya subur. Ya, kalau diistiadatkan manusia dari tanah kemudian kena hujan bisa subur, mungkin, Allahu a'lam. Bisa saja. Tapi kita sudah punya dalil-dalil yang lebih pasti dari masalah tadi. Sudah, Marwan? Masih ada. Berbicara tentang mengatur keturunan tadi, saya pernah mendengar salah satu ustadz di internet, benarkah sunnah untuk mempunyai anak pasangan harus hujan-hujan berduaan berdasarkan dalil kehidupan itu dari air dan manusia terbuat dari tanah. Jadi tanah ketemu air agar subur. Benarkah itu Ustaz? Allahu a'lam. Caranya orang disuruh berhubungan badan, tuangkan sperma ketemu sel telur jadi anak, air hujan. Allahu a'lam. Mungkin ini ijtihad, mungkin ini upaya, ya. Mungkin ini upaya mencoba mencomot beberapa ayat lalu dihubungkan dengan masalah itu. Tapi Allahu a'lam, yang kita itu umum, secara umum disampaikan mungkin, ya. Tapi kalau dalil yang khusus menjelaskan tidak pernah ada itu.
Tidak pernah Nabi SAW menyebutkan hadis misalnya air hujan akan membuat kesuburan misalnya. Kalau ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang air hujan akan membuat subur tanah, ya iya tanah untuk tumbuh. Tapi bukan manusianya, gitu kan? Ini mungkin ijtihad tentunya ya. Allahu a'lam, bisa saja orang beristihad. Tapi yang kita tahu adalah normal ya. Nomor saja orang harus ikhtiar secara manusiawi dan itu adalah berhubungan biologis. Allahu a'lam. Bisa saja, tapi kita sudah punya dalil-dalil yang lebih pasti dari masalah tadi. Sudah Marwan? Masih ada. Berbicara tentang mengatur keturunan tadi, saya pernah mendengar salah satu ustadz di internet, benarkah sunnah untuk mempunyai anak? Pasangan harus hujan-hujan berduaan berdasarkan dalil. Kehidupan itu dari air dan manusia terbuat dari tanah. Jadi tanah ketemu air agar subur. Benarkah itu Ustaz? Allahu a'lam. Caranya orang disuruh berhubungan badan. Tuangkan sperma ketemu sel telur jadi anak. Air hujan. Allahu a'lam. Mungkin ini ijtihad. Mungkin ini upaya ya. Mungkin ini upaya mencoba mencomot beberapa ayat lalu dihubungkan dengan masalah itu. Tapi Allahu a'lam, yang kita itu umum, secara umum disampaikan mungkin ya. Tapi kalau dalil yang khusus menjelaskan tidak pernah ada itu. Tidak pernah Nabi SAW menyebutkan hadis misalnya air hujan akan membuat kesuburan misalnya. Kalau ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang air hujan akan membuat subur tanah, ya iya tanah untuk tumbuh. Tapi bukan manusianya, gitu kan? Ini mungkin ijtihad tentunya ya. Allahu a'lam, bisa saja orang beristihad. Tapi yang kita tahu adalah normal ya. Nomor saja orang harus ikhtiar secara manusiawi dan itu adalah berhubungan biologis. Akan membuat subur tanah, ya iya tanah untuk tumbuh. Tapi bukan manusianya, gitu kan? Ini mungkin ijtihad tentunya ya. Allahu a'lam, bisa saja orang beristihad. Tapi yang kita tahu adalah normal ya. Nomor saja orang harus ikhtiar secara manusiawi dan itu adalah berhubungan biologis.